Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat sah pelaksanaan sholat dengan metode jamak takdim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan membincangkan tentang syarat-syarat keabsahan melakukan jamak takdim. Jamak takdim sebagaimana teman-teman tahu adalah jamak yang dilakukan di waktu yang pertama dari dua sholat. Umpamanya kita menjamak antara zuhur dan asar, berarti kita menjamaknya di waktu zuhur. Kalau kita menjamaknya antara maghrib dan isya, berarti jamaknya di waktu maghrib. Itu yang disebut sebagai jamak takdim, gitu ya. Nah, ternyata melakukan jamak takdim itu memiliki paling tidak 4 syarat. Ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Yang pertama, teman-teman sekalian, syarat yang disebutkan oleh para ulama adalah al-buda'atu bil ula minas sholataini kadzuhri wal maghrib, gitu. Ketika melaksanakan jamak takdim, berarti yang wajib kita dulukan adalah sholat yang pada urutan pertama. Berarti kalau antara zuhur dan asar, yang wajib kita dulukan adalah zuhurnya, baru kemudian asar. Kalau kita sholatnya antara maghrib dan isya, berarti yang wajib kita dulukan adalah maghribnya, baru kemudian isya. Kalau ini dibalik, isya dulu baru maghrib atau asar dulu baru zuhur, maka sholat jamaknya atau jamak takdimnya dianggap tidak sah, gitu, tidak absah. Makanya wajib dilakukan pada sholat yang pertama dulu sesuai dengan urutan, baru kemudian sholat yang kedua. Ini untuk jamak takdim. Kemudian syarat yang kedua, teman-teman sekalian, niyatul jam'i, adanya niat melakukan jamak pada dua sholat sekaligus. Nah, kapan melaksanakan niat itu? Wa mahalluha al-fadil awwalus sholatil ula. Jadi niat melakukan sholat jamak takdim itu adalah ketika kita hendak melakukan sholat yang pertama. Berarti kalau kita mau menjamak antara zuhur dan asar, berarti niat yang paling bagus itu adalah sebelum kita sholat zuhur, kita harus punya niat bahwa akan kita laksanakan sholat itu dalam metode jamak takdim. Kita mau menjamak antara maghrib dan isya, berarti sebelum melaksanakan sholat maghribnya, sebelum takbiratul ihram untuk sholat maghrib, kita harus punya niat untuk melaksanakan jamak takdim dengan sholat isyaknya, gitu. Berarti harus ada niat. Namun ketika memang kondisinya kepepet atau kondisinya lupa, maka boleh melakukan niat jamak di dalam sholat selama sholat itu belum berakhir. Mamanya kita sudah terlanjur sholat zuhur, kita lupa kalau kita ini sedang perjalanan, mamanya gitu. Maka di dalam sholat zuhur itu kita boleh melakukan niat dalam hati bahwa kita akan melaksanakan sholat zuhur dan asar sekaligus dalam metode jamak takdim. Itu niatnya di dalam hati saja. Itu masih dibolehkan. Tapi sekali lagi yang paling bagus adalah niat melakukan jamak takdim itu di awal waktu sholat zuhur atau di awal waktu sholat maghrib, gitu. Kemudian syarat yang ketiga, al-muwalatu baina sholatain. Jadi sholat dua yang kita jamak ini tidak boleh terjadi jeda yang cukup lama. Makanya al-muwalat itu berkesinambungan. Sekali kita salam dari sholat yang pertama, maka harus segera melanjutkan pada sholat yang kedua. Kita selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum pada sholat zuhur, maka wajib segera berdiri untuk melaksanakan sholat asar. Begitupun ketika kita salam dari sholat maghrib, maka segera berdiri lagi untuk melaksanakan sholat isyaknya. Itu namanya al-muwalat baina sholatain. Lah, kemudian pertanyaan kita, berapa sih jeda antara zuhur dan asar atau maghrib dengan isya dalam metode jamak takdim tadi itu? Para ulama memang berbeda pendapat pada masalah berapa sih jeda yang dianggap wajar, gitu. Memang lagi-lagi yang menjadi patokan adalah al-uruf. Uruf itu ya menurut kewajaran kita sajalah, gitu. Hanya saja memang kalau dari kalangan Syafi'iyah sebagian memberikan jeda antara dua sholat itu hanya cukup untuk menunaikan lafal iqomah. Assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah,
qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian berdiri untuk melaksanakan sholat yang kedua gitu. Itu jeda yang disebut sebagai qadrun yasir, batas atau namanya pembatas antara satu sholat dengan sholat yang lainnya tidak terlalu lama, dan itu masih dianggap sebagai al-muwalat, berkesinambungan. Begitupun yang disampaikan oleh kalangan Hanabilah, bahwa jeda itu hanya cukup untuk dilakukannya wudhu. Umpamanya kebetulan selesai salam pada sholat yang pertama, duhur atau maghrib, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai sholat kita, kemudian batal, maka batal itu kita wajib wudhu lagi. Nah, batasan wudhu tadi itu walaupun terjadi jeda cukup lama, maka batasan wudhu itu masih dianggap sebagai al-muwalat atau berkesinambungan. Makanya ketika itu masih dianggap sebagai berkesinambungan, maka sholat kita jamaknya dianggap sah gitu. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, syarat yang keempat disebutkan oleh para ulama, dawa musafarihi halaftitahil ula wal farok minha waftitahis saniyah. Jadi kalau kebetulan kita sedang melaksanakan sholatnya kepepet di atas kendaraan, maka sholat yang pertama harus segera selesai, kemudian kita lanjutkan sholat yang kedua dan kita masih berada di perjalanan. Jadi nggak boleh, mamanya gini, kita sholat duhurnya masih berada di perjalanan, mungkin jaraknya sekitar 20-an kilo. Kita melaksanakan sholat jamaknya di sewaktu duhurnya masih di atas kendaraan. Kemudian ketika mau melaksanakan sholat asar, ternyata kita sudah sampai tujuan. Nah, ketika sampai tujuan itu berarti syarat jamaknya hilang. Berarti kita wajib melaksanakan sholat sebagaimana waktu yang sudah ditentukan pada masing-masing sholat tersebut gitu. Tapi kalau seandainya kita melaksanakan sholat yang pertama selesai, kemudian baru kita sambung dengan sholat yang kedua, baru takbiratul ihram atau baru mendapatkan rakaat yang pertama, ternyata kita sampai tujuan, berarti itu syarat sahnya masih berlaku. Tapi kalau belum melaksanakan sholat yang kedua dan kita sudah sampai pada tujuan, maka untuk melaksanakan jamak sudah tidak boleh lagi dilakukan. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, itu 4 syarat dalam pelaksanaan jamak takdim atau jamak dilakukan pada sholat yang pertama, pada 2 sholat yang akan kita jamak. Baik, demikian teman-teman sekalian, semoga bisa diambil manfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.